Oke. Nah, teman-teman, jangan lupa ketika kalian mau pakai Roblox Studio itu harus login dulu ya. Nah, loginnya pakai akun yang kalian sering mainin tuh di Roblox ya, versi buat main gamenya. Oke, kita langsung continue aja. Oke, ditunggu aja. Nah, sekarang ini ntar dulu deh ya. Ntar aja. Oke. Nah, ini tampilan awalnya ya. Kalau udah kayak gini, ini ada recent, itu adalah project kita biasanya. Nah, ini tampilan home-nya ya. Ibu jelasin per menu-menunya dulu ya di dalam studionya. Oke, nah ini experience-nya yang kita mau. Nah, ini selama pengalaman saya bikin gitu ya. Tapi ternyata kan nggak saya selesaikan gitu ya. Nanti kalian bisa coba-coba lah ya. Ini ada template-nya juga. Nah, itu kalian coba bisa lihat-lihat ya. Nah, terus ini arsip penyimpanan kalian ya. Tapi kalian harus create experience dulu, oke? Nah, kita ke home dulu. Nah, habis itu udah biarin aja ini. Nah, ini adalah template atau biasanya udah dikasih ini dulu ya, base plate dulu. Base plate tuh kayak pijakan kita gitu ya, tanah lah istilahnya. Nah, oke, ini kita klik dulu. Misalnya saya pilih ini ya. Oke, kalian udah lihat. Nah, ketika kalian mau gerakin ini ya, arahnya atau view-nya itu pakai klik kanan ya di mouse kalian. Nah, kalau klik kiri itu untuk nyentuh si objek atau musatin ke objek mana yang mau kita, misalnya mau move atau kita perbesar atau kita rotasi ya. Oke, nah saya bakal fokus ke sini dulu ya. Nah, file ini seperti biasa lah ya, layaknya kayak di Word lah ya. Terus ada open form file ya, nanti kalian bisa pelajarin dikit-dikit, oke? Nanti kalau misalnya kalian udah selesai bikin projectnya, tinggal dipublish aja ke Roblox, oke? Oke, abis itu saya jelasin dulu di bagian menu ya. Ini adalah menu-menunya ya. Ada menu home, model, avatar, paste, view, plugins, oke? Nah, di menu view itu ada ada di home itu. Oke, di ini ada select. Nah, select ini adalah tadi kita mau milih apa pakai klik kiri ya. Oke, nah ini di sini banyak. Nah, di kanannya nanti kalau kalian ketika pilih si objek ya, nanti di kanannya bakal muncul filter properties ya. Nah, ini brick colornya apa? Karena kan kita lihat di sini abu-abu ya, jangan buta warna kalian ya. Ya, kecuali emang kalau bener-bener buta warna, pasti ini ya nggak tahu deh kalian niatnya apa. Ya, jadi brick color ini untuk di bagian ini ya, base-nya. Nah, color juga di bagian base plate-nya juga ya. Ini yang objek yang kita gerakin ini adalah tempat respawn-nya karakter kita ya. Contoh kalau kita play. Nah, ini tempat respawn-nya kita ya, atau start-nya game project kita nanti ketika mau dimainin sama si user tuh nanti dia munculnya di mana gitu. Nah, ini tempat respawn-nya ya. Nah, respawn-nya ini beda-beda kadang. Ada yang transparan, ada yang benar-benar ditunjukin kayak gini ya. Jadi kalau kalian mati ya, misalnya mati nih si player kita nih, nanti dia respawnnya di sini lagi ya. Oke, sampai sini dulu, stop dulu ya. Nah, balik lagi ke bagian sini. Nah, di properties ini kalian lihat di sini materialnya apa. Nah, itu tinggal kalian rubah aja ya. Mau plastik atau pebble plaster
atau metal, marble, limestone. Nah itu kalian tinggal pilih aja. Semisalnya saya pilih marble. Nah dia bakal lebih gelap kayak gini. Dan nah kalian lihat perbedaannya tadi. Kalau misalnya plastik ya, nah dia ya layaknya plastik gitu ya, teksturnya gitu. Tapi kalau kita ganti jadi marble atau marble ya, ya layaknya kayak kita lihat lantai marble, tau gak sih? Ya, tuh kalian lihat. Nah, jadi ini buat sini. Nah kalau ice berarti ya, ya nah tuh kayak bentuk ice gitu ya. Jadi kalian bisa pilih aja yang kalian mau gitu ya, bahannya apa gitu. Nah di Roblox tuh bisa kayak gitu 12 ya. Oke. Nah udah, material variannya itu gak ada ya, nggak usah diisi. Reflectance-nya alias refleksinya ya, kalian mau rubah ke berapa. Nah itu refleksinya tinggal, maksudnya refleksi apa sih, itu kayak pencahayaan atau pantulan. Nah itu tinggal kalian atur aja, tapi di sini 0 aja ya. Nah transparansi adalah transparannya ya, kalian lihat di sini tuh kelihatan nyata kan. Nah ini tinggal kalian pilih aja mau transparannya seberapa besar ya. Misalnya saya fullin. Nah ini kalau misalnya nggak mau secara klik ya, tinggal digeser aja. Nah makin transparan kan. Nah tadi saya bilang ya ditransparanin. Nah ini tinggal di sini aja kalian rubah ya. Oke. Nah udah, habis itu kita lihat di sini. Di sini ada datanya ya, variable, name-nya kalian mau namain ini tuh apa gitu ya kan. Ini adalah spawn location tadi yang kayak saya bilang ya, parent workspace-nya di mana. Oke. Nah, resizable face-nya ini ya kalian nggak usah rubah ya, karena nggak perlu lah ya, karena udah terarsip juga ya, jadi nggak usah diapa-apain juga, kecuali kalian kayak tadi mau ditransparanin aja gitu. Oke. Nah terus kita lanjut ke transform ya. Nah, di sini size-nya 12, 1, 12. Berarti ini hitungannya gini. Ini 12, coba kita ganti jadi 15 ya. 15 maka nah, panjang kan. Berarti 15 ini di bagian untuk panjangnya. Nah, satunya misal kita ganti jadi 2. Nah, berarti ketebalannya ya, atau middle-nya gitu. Ya, bagian tengahnya ketebalannya berapa? Kalian lihat makin tebal kan. Nah, terus kita lihat yang paling belakangnya itu misalnya 17. Nah ini berarti lebarnya gitu ya. Oke. Nah terus X, Y, Z ini sama tadi ya. X itu adalah panjangnya, Y itu adalah middle-nya, Z itu adalah lebarnya. Oke. Nah posisinya ini kalian tinggal atur ya, tapi kalau misalnya position tuh lebih enak tuh di sini nih ya, di rotation ya. Kalau misalnya biru ini ya, dia kayak kita bolak-balik gitu ya. Nah, 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 ya, nah. Oke, nah kalau yang merah ini, nah dia balik ke kiri ya, ya. Oke. Terus yang hijau ini muter ya. Oke. Udah. Oke. Kita balik lagi ya. Nah, origin nih positionnya coba kita rubah ya, X. Misalnya 15. Nah berarti dia bergeser tuh ya kalau originnya. Nah ini maksudnya apa sih posisi yang di C-frame ini, coba kita lihat ya. Posisinya 15, ini kita ganti misalnya 19 ya. Nah dia berarti geser lagi. Ini maksudnya apa sih orientation ya, itu buat pergerakan lah ya, nanti kalian tinggal cek-cek aja. Pokoknya C-frame sampai origin tuh untuk ngubah orientasinya ya. Cuman ya lebih enak kayak gini sih, pakai select atau move ya. Select dulu terus kamu move ya. Nah kamu pindah-pindahin gitu kan. Nah dia bergerak berubah kan, kalian lihat nah iya kan, daripada kalian ngukur-ngukur pakai angka, mending pakai move aja ya.
Oke, pivot tuh maksudnya apa sih? Coba ya kita ubah. Misalnya yang depan ini 15. Nah, pivot nih, bagian ininya nih. Masa kita mau aturnya ini? Nah, kalau tadi kan di tengah-tengah ya. Makanya 00 kan? Nah, ini buat scale, buat apa sih? Ngatur arahnya kayak gitu. Nah, misalnya kalian terganggu ya dengan dia di atas objek ini, berarti kan tinggal kalian rubah aja, misalnya agak minggir lah ya, tadi misalnya 10. Oke, enter. Nah, berarti kan agak kesini. Nah, kalian bisa lihat pergerakan dari si objek kalian, tapi mending nggak usah lah ya, kayaknya nggak terlalu mengganggu banget, cuman balik lagi selera kalian gitu ya. Oke, nah orientasi juga sama lah, nanti kalian bisa cek sendiri aja. Terus enable, nah ini nggak usah perlu saya jelasin panjang-panjang. Nah ini assembly linear velocity itu maksudnya apa sih? Coba kita cek dulu ya. 15, misalnya kita 15, enter. Nah nggak ada pengaruh apa-apa sih, cuman dinolin aja ya. Jadi nggak usah diaru-aruin dah assembly-nya. Setahu saya sih gitu ya. Nah ini ada X, Y, Z juga, pasti X, Y, Z tuh buat arah sih. Kayak kalian belajar MTK kan ada X, Y, ya itu sebenarnya dari matematika tuh dikonvert ke sini, ke game gitu ya. Makanya ada variabel X, Y, Z gitu ya. Nah itu makanya kalian tuh jangan nyanyain ilmu yang dikasih sama guru MTK kalian. Sebenarnya tuh penting banget buat kalian apa namanya belajar kalau kalian emang menjadi programmer, karena ya coding tuh berhubungan dengan matematika gitu. Jadi percuma aja kalian kalau nggak paham basicnya MTK. Saya juga nggak pinter-pinter banget sih MTK, tapi kan kita sengaja tahu gitu ya X, Y, Z nya tuh sebenarnya dari mana sih. Dan biasanya orientation kayak gini ini pakai matrix, tau nggak ya kan? Matrix kan kadang gitu kan ya. Ya nanti kalau kalian mau cari tahu detail kenapa sih kok bisa berhubungan dengan matrix, cari tahu sendiri aja ya di Google. Oke, terus udah yang ini mah nanti kalian tinggal cari-cari sendiri ya. Terus udah ya. Nah sekarang scale. Nah tadi scale itu ya itu untuk mengatur lebarnya ya. Kalau tadi kalau kalian tuh jadi langsung kalian bisa tebelin berapa sendiri gitu. Nah ini panjang lebarnya berapa tuh kalau mau pakai scale. Nah tadi rotation tadi saya udah ajarin ya. Oke, nah sekarang editor kan maksudnya apa sih editor nih ya. Oke, nah ada yang kelewatan nih ya, contohnya ini collisions ini kalau kita aktifkan dia nggak bisa nembus ya objek-objek kita gitu. Tapi kalau misalnya kan ada beberapa yang kayak part, misalnya kita bikin sebuah pohon gitu ya. Kalau kalian pernah main game gitu ya, kadang kita bisa nembus gitu ya. Nah itu mungkin karena bug atau memang collisionnya tuh nggak diaktifin gitu ya. Nah kalau kalian misalnya benar-benar mau secara padat dan nggak bisa nggak bisa ditembus gitu, itu pakai collision aja. Oke. Nah join surface tuh maksudnya apa sih? Kalau join surface itu jadi misalnya dua objek nih kalian bikin, misalnya batu terus kalian tumbuk batu gitu ya. Nah itu nanti kalau kalian aktifin dia bisa ngunci gitu ya, jadi nyatu gitu. Kayak misalnya Lego lah ya, ada part-partnya kan. Nah itu kalau kita hubungin dia nyatu kan. Nah kayak gitulah ya. Oke, tadi gue udah bahas collision and join surface ya. Nah ini kita masuk ke bagian editor ya. Tools editor di home terrain ya. Nah di terrain ini ada create and edit. Oke. Nah di create ini ya ada import, generate, and pair. Oke. Nah kalau kalian import itu biasanya kalau kalian punya bahan dari luar ya, dari Studio Roblox, bukan dari Studio Roblox tapi dari luar gitu ya. Jadi kalian tinggal upload aja height mapnya apa, misalnya kayak langit-langitnya ini ya dibikin black or white gitu. Nah itu pakai color map and dibikin height map. Oke. Terus color mapnya kalau kalian punya warna-warna sendiri, tapi itu bikinnya dari luar Roblox. Oke.
Nah, habis itu tinggal kalian import aja ya kan. Ini sama size-nya ya, kayak mengatur bagian ini scale-nya ya, bentukannya. Oke. Nah, tapi saya nggak bisa contohin karena saya belum punya bahan bakunya juga ya. Jadi langsung aja ke generate ya. Nah, di generate ini ya, kalian itu bikin di generate itu dia itu bakal ngebuat sebuah wilayah tertentu khusus gitu ya. Misalnya kayak kalian bikin dataran nih ya, berarti kan dataran itu udah pasti kayak pasir, tanah, ya kan, batu-batuan kayak gunung gitu ya, kan ada tuh ya yang bebatuan lah istilahnya. Nah, dia menyesuaikan kayak gitu tuh. Semisalnya ya, saya mau mountains. Oke, mountains ini ya, berarti kan kalau gunung itu antara tanah atau bebatuan kan. Nah, dia pasti bakal menyesuaikan itu. Misalnya kita bikin dengan ukuran seperti ini ya. Oke, itu tinggal di generate aja. Nah, dia langsung langsung ada dengan wilayah yang kayak berbatuan gini, terus dengan ada sedikit-sedikit rumput ya kan. Ini kan mirip banget ya gunungnya. Dan kalau kita lihat di bawah ya, nah ini ada lavanya ya. Nah, itu dia menyesuaikan aja gitu. Nah, misalnya saya ganti deh, jangan mountains ini, terus kita ganti misalnya Arctic ya. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, Arctic ini lebih ke kayak salju ya modelannya. Nah, kayak salju gitu. Jadi kalian udah enggak capek-capek lagi kalau misalnya kalian mau gambar salju gitu, tanahnya salju gitu. Nah, coba kita ganti lagi Arctic ini, kita ganti dunes, oke? Nah, dunes ini lebih ke berpasir sih ya, kelihatan banget ini kayak berpasir gitu. Nah, itu nanti kalian bisa coba-coba lah ya. Atau ini sebenarnya apa ya, tapi kelihatannya kayak berpasir sih ya, lebih pokoknya untuk menyesuaikan lah ya. Nah, nanti kalian bisa coba-coba. Nah, oke, misalnya saya mau Mars. Oke, apa yang terjadi? Oh, Mars itu hilang ya, lava semua. Oke, misalnya hills. Oke, nah hills itu lebih kayak apa ya, tanah ya, tanah yang ya, coba kita lihat. Nah, tuh kalian bisa lihat ya. Oke, ini kayak lebih berlumpur ya modelannya. Oke, nanti kalian bisa lah cek-cek sendiri. Oke, tapi biasanya sih ya kalau ini mau instan aja ya, kalau kalian emang apa tuh pengen di generate gitu. Tapi kalau enggak ya sudah gitu. Tadi kita udah bahas tentang si create-nya ya. Nah, kalau misalnya ada kata-kata bahasa Inggris yang enggak sesuai ya penyebutannya ya, tolong dimaklumi karena saya juga masih belajar. Oke, ya bahasa Inggris saya juga nggak bagus banget, cuman saya masih tahap belajar, jadi jangan menghina saya. Oke. Nah, oke, terus kalau kita udah belajar di bagian create, kita ke edit aja. Nah, kalian lihat di sini ada select, transform, fill, sea level, draw, scope, smooth, pen, flatten ya. Itu adalah tools di bagian editnya ya, dan ini lebih ke manualnya untuk di Tiran editor. Nah, kalau select ini adalah pembuatannya ya. Berapa luas yang mau kita buat ya kan, kita atur skalanya. Nah, ini tinggal di atas sedikit, boleh mendem lah gitu ya. Nah, fill ini adalah apa yang mau kita isi di dalam kotak ini ya. Kayak misalnya saya mau ngisi brick. Oke, nanti setelah itu kita fill. Nah, kita kan fill bricknya. Nah, berarti letakkan kita ini nih. Nah, kalau misalnya kalian mau bikin temboknya, berarti itu harus kalian bikin yang versi tingginya ya. Jangan lebar, tapi tingginya ya. Atau ketebalannya ya. Nah, misalnya kita Y-nya itu 12 kali ya. Nah, berarti ini
Misalnya kita bikin tembok di sini, terus kita pindahin. Udah gini. Nah habis itu kita fill lagi pakai brick ya. Brick tuh tahu nggak, bata. Nah tuh kita udah bikin tembok ya yang udah sesuai. Nah jadi gitu. Oke. Nah terus coba misalnya kita bikin kubangan air ya, bukan kolam tapi kubangan air ya. Nah kalau kalian mau bikin kubangan air berarti kita bikin cari yang kosong dulu. So misalnya di sini lah ya. Nah misalnya kita bikin area sekelilingnya kayak apa ya, tanah yang ada tumbuhan-tumbuhan liar, terus tengahnya itu ada kubangan air gitu ya. Oke. Misalnya gini, kita kasih base-nya ini dulu ya. Terus kita fill bagian, misalnya kita cari dulu ya, jangan paper, concrete, cobblestone, levy grass, limestone, rock, wood, sandstone, wood planks, jangan wood planks, so kayu, ground, grass, ground kali ya, ground. Oke. Nah, kita isi ground. Oke. Nah ini kayak tanah ya. Nah tapi tanahnya belum berumput. Oke. Misalnya gini ya. Udah tuh kita pause dulu. Nah kalau kalian lihat itu kayak tanah ya, belum ada grassnya tapi ya. Nah ibu kan pengennya ada rumputnya ya. Nah itu tinggal ke editor lagi, terus di kita pakai yang draw aja ya. Jadi kan kita mau nambahin rumput ya, pakai aja yang ini, grass ya, grass. Terus nah kita pilih yang ini aja cuy ya. Oke. Ya pilihnya kecil aja, jangan, nah tuh kan gitu kan. Nah misalnya kayak gini ya, saya jauhin dulu deh. Nah misalnya ini, nah ini misalnya dari sini. Oke. Nah saya juga nggak ngerti ya kenapa brush shape-nya itu harus bulat, kotak, tabung gitu ya. Kenapa nggak kayak, ya mungkin kita tahu ya robot itu bentukannya kotak-kotak ya, jadi benar-benar ya orisinal kubus dan lain-lain gitu ya. Nah ini boleh kayak gini misalnya, boleh kayak gitu ya, bebas lah kalian mau bikin rumput-rumputnya gimana ya. Nah misalnya kita bikin sekelilingnya tuh berumput lah ya, nah dia otomatis nimbul kayak gini. Nah atau kalian share-share juga gak apa-apa gitu. Kayak misalnya udah kayak gini, terus saya pengen di sini tuh ada air gitu ya, ini tinggal kalian draw aja ya. Nah pakai ini. Nah terus kalian mau pakai apa, misalnya brushnya pakai yang bulat ini juga nggak apa-apa ya. Nah ini tinggal kalian ganti aja size nya berapa, tapi jangan gede-gede juga ya, nanti dia begini nih kalau gede. Buset, malah sekeliling ya tuh. Buset, kita malah bikin gigi gitu. Jangan ya. Ini bikin satu aja. Satu aja cuy. Ya. Oke. Misalnya kita gambar di sini ya. Nah, di sini. Nah, kalau pakai brush shape-nya yang ini dia agak melengkung gitu loh. Ya, jadi disesuaikan aja. Atau mau pakai ini juga nggak apa-apa sih. Nah, bebas aja sebenarnya. Ya, karena ini kan air juga ya, dia otomatis mencair gitu ya. Jadi ngikutin bentuk. Tapi agak susah juga ya pakai tabung. Atau mau pakai kotak juga nggak apa-apa sih kalau mau cepet. Nah, kayak gitu. Pusing lagi ya. Nah, ini dibikin, kita bikin agak jauhan.
Nah, kelewatan, sorry. Kelewatan ya. Jadi kita ulang. Nah, kita isi. Ya, ngikutin. Nah, dia tuh kalau ya namanya juga air ya. Kalau air mah pasti kan ngikutin bentuk dari wadah kita kan. Nah, misalnya kayak gini. Oke. Nah, ya inilah air ya. Nah, jadi gitu ya. Terus kalau scoop tuh apa sih? Nah, coba kita scoop itu kayak gini. Dia jadi nambahin tanah gitu ya. Scoop itu buat apa ya namanya? Naikin tingginya tanah gitu lah ya. Misalnya ini kurang. Nah, ini mau ditambahin lagi tingginya. Nah, bisa kayak gitu. Nah, jadi nggak perlu lagi. Nah, contohnya gitulah ya. Nah, kalau misalnya kita tidak sengaja scoop ya, kalian boleh juga pakai smooth ya, ini buat meratakan lagi ya. Soalnya ada bagian-bagian yang mau kita agak ratakan atau kita hilangkan gitu ya, itu bisa pakai smooth gitu ya. Nah, ini bisa diatur aja, strengthnya bisa dikurangin, jangan 0 juga gitu ya. Misalnya ininya jadi skala 2 misalnya, itu gede juga ya, ininya strengthnya lumayan soalnya. Nah, misalnya 2 gitu ya. Nah, pelan-pelan tuh dia ya. Oke, kita back lagi. Nah, kayak terus kalau flatten tuh apa sih? Flatten tuh buat, nah dia itu buat mikis ke bawah gitu, maksudnya ngeratain gitu si flatten tuh, hapus semua objek yang udah kita buat kan. Nah, itu jadi lebih ngeratain gitu. Jadi nggak recommended karena menghilangkan rumput-rumput saya gitu ya. Oke, nice. Oke, balik lagi. Nah, tapi ini ada versinya juga ya. Kalau misalnya kita ini pakai ini, nah dia kayak bikin apa tuh namanya, geradakan ya. Kalau kalian naik gunung pasti kan ada pijakan yang nggak rata gitu ya. Di gunung udah pasti kita pasti menanjak ya kan. Nah, itu pasti ada dataran yang kayak gini nih ya. Itu kita bisa pakai yang tengah ini. Nah, kalau yang ini, nah tuh dia begitu tuh ya. Kita back dulu. Terus kalau yang ini, nah itu atas-atasnya ya. Jadi kalau kalian nanti bikin game kayak mendaki-mendaki gitu, bisa nih pakai flatten yang ini. Nah, tuh. Jadi bikin ngikis yang di bagian bawahnya. Jadi bikin kayak tangga lah ya. Oke, udah sampai situ dulu ya. Salah, jujur. Nah, sekarang tugas kalian tuh satu, saya pengen kalian bikin dataran datar dulu, like mungkin kayak pantai ya, berarti kan cuman pasir dan apa namanya, dan air aja gitu ya. Terus ada apa lagi, gurun ya, saya pengen kalian coba bikin kayak gitu ya. Jadi saya pengen kelompok 1 itu membuat pantai, kelompok 2 itu membuat gurun ya, kelompok 3 itu membuat daerah pegunungan ya. Terus kelompok 5 itu membuat daerah lumpur ya, atau rawa deh, rawa-rawa gitu. Terus kelompok 6 itu samalah kayak pantai ya. Nah, kelompok 7 itu sama kayak apa namanya, yang gurun. Tolong dibuat deadline-nya itu ya 1 kali 24 jam karena ini masih gampang ya. Oke, thank you sampai sini dulu ya. Saya capek jujur bikin video ini, so dengerin, yang gak dengerin gue jitakin. Thank you, see you, bye bye.